semuanya. Kali ini saya hendak menunjukkan bagaimana saya membuat video dengan menggunakan aplikasi bernama Plotagon. Saya touch ikonnya, masuk ke Plotagon. Biasanya harus loading dulu sebentar, sekitar ya 3-4 hari lah. Jadi sabar aja ya, karena orang sabar dikasihi Tuhan. 4 bulan 159 bulan 28 gimana? Oke. Dan begitu aplikasi Plotagonnya sudah naik, sudah terbuka, sudah masuk ke sini. Sebagaimana dilihat, saya punya 6 video di situ. So saya sentuh create video. Nah, dan biasanya ketika kita create video, kita akan langsung dibawa ke sebuah latar scene, dan scene yang ada di sini adalah living room. Ini bisa diganti. Bagaimana caranya? Sentuh tulisan living room. Nah, kita bisa mencari scene TKP yang akan kita gunakan. Semua scene yang tidak ada simbol apapun di sudut kanan atasnya berarti bisa langsung digunakan. Nah, yang ada panah kuning ke bawah itu artinya si backgroundnya ini, scene-nya ini harus diunduh dulu. Oke. Sementara yang ada gambar shopping cart, troli, ini untuk mendapatkannya, untuk menggunakannya kita harus membelinya. Oke. So mari kita menggunakan yang sudah ada dulu supaya hemat. Nah, misalnya ini park bench, bangku taman. Saya sudah ada di sebuah latar bangku taman. Nah, sekarang apa yang selanjutnya kita lakukan? Ini kita mau bikin ceritanya kita bikin ceritanya ya. Karena itu namanya cerita, harusnya ada aktornya dong. Nah, lihat tulisan no actor yang merah. Kenapa merah? Karena memang harus diisi, harus ada aktornya. Masa drama nggak ada aktornya atau cerita nggak ada aktornya? So kita sentuh no actor. Nah, ini adalah aktor yang bisa kita gunakan. Dan kalau dilihat di situ ada Roberto, itu adalah aktor karakter yang saya buat sendiri dengan menggunakan fasilitas create character itu di atasnya ya. So misalnya saya memilih Roberto, janganlah yang lain aja misalnya. Nah, sama ya. Jadi ada yang memiliki gambar di sudut kanan atasnya itu troli, shopping cart, itu berarti karakternya harus dibeli ya. Sementara yang ada panah ke bawah itu berarti tinggal unduh aja dulu, lalu kemudian begitu udah ada tinggal pakai. Okay. So I'm going to use the one which is already available, which is easy. For example, let's use Lizzie. Nah, duduk. Nah, ini Lizzie. Kalau dilihat ini Lizzie sitting to the left, duduk di sebelah kiri bangku ya. Nggak mau saya mau taruh dia. Jadi kalau saya sentuh sitting to the left, kita bisa lihat di sini ada pilihan di mana kita bisa tempatkan Lizzie. Misalnya di bangku sebelah kanan, atau bisa di dekat jembatan sebelah kiri. Oke. Atau kita bisa taruh di rumput. Woi, jangan di rumput, merusak aja lu. Pindah. Kita pindah deh. Ya udahlah, suruhlah dia berdiri di jalan sebelah kiri. Nah, oke. Lihat, no actor masih ada lagi dan warnanya merah, berarti kita masih bisa tambahin satu aktor lagi, Mr. Hernandez. Oh, Mr. Hernandez, dan sekarang tidak ada lagi tulisan no actor berwarna merah, artinya maksimal aktornya 2 orang. Oke. Nah, kebetulan di posisinya steering to the right, dan bagi saya steering to the right itu bagus. Oke lah, saya setuju, saya nggak akan ubah. Oke, nggak akan ubah. Nah, udah selesai. Begitu kita sudah tentukan aktornya, kita akan mulai buat skripnya. Jadi dengan aplikasi ini kita akan jadi director. Kita akan membuat skrip, kita akan membuat skenario, kita akan mengatur dialog mereka. How to do that?
kita gunakan itu lingkaran yang di bawah, yang kedua dari kiri, yang gambar bubble itu. Nah, kita sentuh. Nah, no actor ini berarti siapa yang akan bicara duluan, ya. Siapa yang akan bicara saat ini? Oke, so saya sentuh no actor. Saya pilih Lizzie misalnya. Nah, udah ada Lizzie. Sebelah kanan Lizzie ada tulisan neutral. Itu adalah emosinya, ekspresinya. Kalau kita sentuh, ada banyak ekspresi lainnya yang bisa dipilih untuk Lizzie. So misalnya saya pilih, inilah zombie. Nah, bagaimana memasukkan skripnya? Ada dua cara. Satu, dengan mengetikkannya di sini, misalnya, "Hai Hernan," misalnya ya, begitu. Nah, ini udah jadi nih. Kalau kita lihat, bisa dicoba nih play. Nah, tetapi kalau diketik, maka suara yang akan muncul adalah suara yang dihasilkan, di-generate oleh aplikasi ini, dan kadang-kadang itu tidak memuaskan. So, supaya membuat dia menjadi lebih asik, lebih cocok dengan ekspektasi kita bisa menggunakan cara kedua untuk memasukkan skrip, yaitu menyentuh simbol mic di sana. Ya, saya sentuh simbol mic di sudut kanan atas dari box ini. Nah, lihat. Saya tinggal sentuh gambar mic yang berwarna merah, lingkaran merah bergambar mic ini, lalu saya kemudian memasukkan suara saya. Contoh, stop. Nah, udah. Kalau sudah selesai direkam, tinggal kita press play yang kiri, dan jika kita sudah cocok, kita tinggal sentuh yang checklist. Kalau belum cocok, sentuh rekam lagi, so checklist misalnya. Nah, next Lizzie ngomong, habis itu dialog dong, ada lagi yang ngomong berikutnya, yaitu Hernan. Jadi saya sentuh lagi yang bubble, yang lingkaran kedua dari kiri, sentuh. Oke, maka ini aktornya adalah Mr. Hernandez, dan ekspresinya karena ngelihat zombie, dia afraid, ketakutan. Afraid, dia ketakutan. Ketakutan langsung. Lalu dia bersuruh, who are you? What are you? Nah, misalnya gitu, ya. Selesai nih. Dan seperti saya bilang tadi, seringkali kalau yang suara yang di-generate oleh aplikasi belum tentu enak. Jadi saya pakai lagi rekam, sentuh gambar mic, rekam. Misalnya gitu, oke. Dan anggaplah udahlah, cocok lah, checklist. Nah, udah selesai. Bisa dibuat sepanjang apa, saya belum pernah nyoba sepanjang-panjangnya gimana, tetapi ketika kita merasa skenario kita sudah selesai, video kita sudah selesai, maka how to finish this bisa dilihat di sudut kanan atas, itu ada gambar kotak dan panah ke atas. Itu artinya video yang saudara buat itu kita unggah, kita finalize. Lihat, pertama kita sentuh dulu render video. Nah, ini bisa export with subtitles dan export without subtitles. Subtitlenya itu dari mana? Dari apa yang kita ketik. Jadi kalau saudara-saudara tidak mengetik di situ tadi, nggak akan ada subtitle ya. So misalnya sekarang pakai subtitle, maka saya sentuh export with subtitles. Rendering diharapkan dengan dialog yang cuma 2 kalimat itu bisa berjalan dengan cepat ya. Video-video yang saya buat itu omongannya panjang dan lama, itu bukan coki-coki. Jadi renderingnya juga lama. Nah, selesai begini, twing, mana twing. Kok belum selesai sih. Setelah rendering, masuk finalisasi, dan jreng. Selesai, kita bisa kemudian memilih apakah kita akan mengirimkan filenya lewat WhatsApp atau akan menyimpannya di Drive atau dikirim ke Facebook, Line, dan sebagainya.
selesai.